Untuk materi hari ini, saya harapkan ada beberapa objektif yang bisa kita pelajari bersama. Pertama, kita mengetahui apa saja penyebab low back pain dan bagaimana cara untuk diferensial diagnosisnya. Kemudian, kedua yang sering menjadi pertanyaan, kapan saya perlu ronsen, kapan saya perlu MRI, kapan saya perlu CT scan. Ketiga, penting juga kita harus tahu kapan ini kasus yang harus segera mendapat penanganan emergency, red flags, dan kapan tidak. Keempat, saya mau membagikan beberapa practical tips untuk mendiagnosis clinical assessment dan juga untuk kita mendengarkan ada banyak hint dari pasien pada saat dia menyampaikan keluhannya. Nah, kenapa saya pilih topik ini? Karena low back pain adalah kasus yang sangat-sangat banyak. Secara definisi dari WHO, sebetulnya definisinya sangat simpel. Ada nyeri dari antara lower edge of ribs di bawah kosta sampai dengan daerah bokong. Itu adalah daerah low back pain. Sangat luas ya. Nah, tapi kalau kita lihat kasus-kasus low back pain ini eh, apa ya, menempati ranking tertinggi dalam banyak hal dalam praktek kita. Pertama, dia adalah kasus yang paling banyak ditemui untuk keluhan pain. Yang kedua paling sering adalah headache. Terus dia juga kasus yang paling sering menjadi diagnosis untuk pasien-pasien dewasa yang tidak bisa bekerja. Jadi izin sakit karena sakit pinggang. Dalam kerjaan dia nomor dua. Pertama adalah keluhan batuk, sakit tenggorokan dan lain-lain. Di Amerika sendiri low back pain ini adalah nomor tiga untuk kasus indikasi operasi di bawah operasi katarak dan operasi knee replacement. Dalam emergency, dia ranking keempat. Keluhan low back pain datang ke UGD. Dan secara praktek umum, dia keluhan kelima yang paling sering dikeluhkan oleh pasien yang datang ke praktek umum. Oke. Secara epidemiologi, kasus low back pain ini kembali lagi menempati posisi yang sangat tinggi. Jadi dari studi ditemukan bahwa 80% populasi dunia nih semua orang pasti pernah mengalami low back pain dalam hidupnya. 70% biasanya membaik dalam waktu 6 sampai 12 minggu, 3 bulanan dengan terapi konservatif analgetik, istirahat, physical therapy biasanya akan membaik. Tapi ada 85% keluhan itu kambuh dan muncul lagi. Nah, 7% dari pasien-pasien tersebut akan tetap mengalami nyeri yang tidak membaik dalam 12 minggu itu. Jadi menjadi chronic pain. Nah, ini biasanya memang posisi kita sebagai dokter atau saya sebagai dokter pain intervensi akan menangani pasien-pasien yang 7% ini. Tapi 7% dari populasi secara umum. Kalau dari segi umur, kasus low back pain itu paling sering dikeluhkan di antara umur 45 sampai 60 tahun. Jadi usia-usia produktif sebetulnya yang mengalami keluhan ini. Kalau umur yang usia lebih muda, umumnya lebih banyak laki-laki. Usia di atas 60 umumnya lebih banyak wanita. Ini adalah dari data statistik ya. Nah, untuk sumber lobeknya sendiri, meskipun wilayahnya cukup terbatas ya, tadi dari definisi WHO, dari antara kosta sampai bokong, itu dibilang low back pain. Tapi keluhan yang dikeluhkan pasien dan sumbernya bisa banyak. Nah, ini beberapa kasus yang secara statistik persentasenya cukup tinggi. Yang utama yang paling banyak biasanya ada keluhan nyeri sendi. Ada dua sendi yang utama di daerah lower back ini, yaitu adalah facet joint. Dia akan keluhannya adalah nyeri-nyeri di paravertebral. Kemudian SI joint, keluhannya nyeri di daerah agak lebih bawah lagi, di daerah bokong atas ya biasanya keluhannya.
Selain itu, ada keluhan yang berasal dari eh, HNP yang sering kita sebut ya, HNP. Tapi keluhannya bisa ada lebih dari satu. Bisa mengeluh discogenic pain, yaitu nyeri di daerah aksial dari vertebra. Bisa keluhannya radicular pain, yaitu nyeri yang menjalar dari punggung sampai ke kaki. Bisa juga keluhannya kanal stenosis. Nah, nyeri juga sama-sama seperti radikular menjalar dari punggung ke kaki, tapi umumnya kedua kakinya ya kena. Selain itu, ada juga kasus-kasus yang penyebabnya dari otot atau myofascial pain. Jadi dari keluhan low back pain ini banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan sumber-sumber nyerinya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membicarakan beberapa, belum kita nggak ada waktu untuk semuanya kita bicarakan. Tapi saya akan bicara beberapa yang sering akan kita temui dalam praktek klinis. Oke. Nah, semua selalu berawal dari anamnesis, dari history taking. Sama pada uh, assessment nyeri, kita juga mulai dari anamnesis dan seperti kita pernah belajar di waktu kita kuliah kedokteran, guru-guru kita bilang 90% dari diagnosis klinis itu berdasarkan anamnesis. Begitu pentingnya anamnesis ya. Dan untuk nyeri, anamnesisnya sudah dibuat secara simple. Jadi ada mnemonik untuk nyeri itu dari O, P, Q, R, S, T. Yang sangat simple dengan ingat ini, alfabet ini. O adalah bicara mengenai onset, pasien ini kapan mulai nyerinya. Biasanya patokan kita kurang dari 3 bulan, kita bilang nyeri akut. Lebih dari 3 bulan, kita bilang nyeri kronik. Kemudian kita tanyakan, apa saja provocating atau palliating factor? Provocating apa yang memperberat nyerinya itu? Misalkan pasiennya bilang, kalau saya berjalan tambah nyeri. Terus pasien bilang lagi, kalau saya duduk atau tiduran, lebih berkurang nyerinya. Itu akan menjadi hint bagi kita, ini kira-kira sumbernya dari mana. Kemudian kita tanyakan juga kualitas dari nyerinya. Kalau nyeri nyeri pada saraf, salah satu yang khas adalah keluhan nyeri seperti panas, rasa panas, burning sensation. Burning sensation itu khas pada eh, kasus yang ada gangguan di sarafnya. Kemudian mulai dari rasa panas, pasien merasa kesemutan, pasien merasa tersetrum, itu gejala-gejala khas nyeri saraf. Jadi bisa kita pikirkan pasien dengan keluhan itu pasti ada involvement dari sarafnya. Kemudian kita tanyakan R, regionnya, di mana nyerinya? Pasti kita tanya, di mana sih tempatnya sakit dan menjalar kemana sakitnya. Itu menjadi hint juga buat kita. Severity adalah berat tidaknya sakit. Nah, ini pentingnya kita ada NRS atau Numeric Rating Scale untuk menilai nyeri atau kita pain scale-nya atau kita bilang visual analog scale itu semuanya untuk menuliskan atau mencatat severity dari nyerinya secara objektif. Dan ini sangat penting pada saat pasien datang, kita tanya, oh skala nyerinya sekarang berapa Ibu atau Bapak? Sekarang skala nyerinya 5, kita berikan terapi, sewaktu pasien kontrol, kita harus nilai lagi skala nyerinya sekarang berapa? 3, oh berarti ada perubahan. Nah, kalau dari dengan penilaian skala nyeri ini kita mendapat hasil yang objektif dan perlu kita catat. Kemudian, treatment apa saja yang sudah pasien dapatkan? Pasien sudah minum obat, pasien sudah melakukan exercise, sudah melakukan stretching, ini perlu kita catat. Jadi ini adalah history taking yang dasar, OPQRST. Cukup mudah untuk diingat ya. Setelah kita tanyakan OPK-RST-nya, ada beberapa hints yang lebih spesifik, kira-kira kemana nih sakitnya. Contohnya, pada kasus pasien dengan keluhan nyeri facet. Jadi, sigapophyseal joint ini adalah facet joint, ya. Jadi, pasien mengeluhkan nyerinya, nyeri sendi. Nyeri sendi itu nyerinya pada saat bergerak, pada saat ekstensi, pada saat fleksi, rotasi, sendi fasetnya saling bergesekan dan menimbulkan rasa nyeri. Kemudian kalau pasien yang discogenic pain, sumbernya dari discus intervertebralisnya,
Dia kalau misalkan bilang, oh, kok duduk lama saya sakit, sakitnya di pinggang tengah. Itu bisa kita pikirkan discogenic pain. Kemudian pasien datang bilangnya nyerinya menjalar dari pinggang ke kaki. Kita biasanya udah berpikir ini radikulopati, radikular pain kemungkinannya. Pasti ada sumber dari saraf kejepit. Ada lagi pasien yang khas pada kanal stenosis atau spinal stenosis. Ada eh, gejala namanya claudication. Jadi pada saat pasien berjalan, setelah berapa meter, pasien merasa nyeri, kesemutan, nggak kuat untuk berjalan lagi. Tapi setelah dia posisi duduk, pada posisi duduk itu pasien akan eh, ada perubahan fleksi di lumbalnya, dan pada saat fleksi lumbal ada pelebaran ruang di dalam spine-nya itu, ruang spinalnya, sehingga keluhannya langsung akan membaik. Nah, itu namanya salah satu yang khas pada spinal stenosis. Kemudian kalau pasien bilang pada gerak ada saat tertentu kayak ada terkunci, locking, itu bisa ada masalah di lumbar instability, masalah di ligamen di intervertebralisnya. Kemudian ada yang mengeluhkan nyeri pada saat bergerak tertentu, tapi bukan nyeri di tengah-tengah eh, tulang belakang, tapi nyerinya di samping-samping di muscle. Itu bisa masalah muscle atau uh, ligamen strain. Jadi beberapa hint ini kita perlu dengerin pasien. Pasien cerita sendiri, kasih pasien cerita dan biasanya akan ada beberapa hint. Pasien akan memberikan kunci, beberapa kunci. Oh ini kita mengarahnya ke diagnosisnya apa nih? Nah, selalu ingat kembali ada red flag dalam pasien-pasien dengan low back pain, yaitu adalah pertama kita pikirkan ada kemungkinan fraktur. Ini biasanya kalau usia tua dengan keluhan fraktur, ada deformity, uh, ada riwayat jatuh, mungkin jatuhnya tidak signifikan kayak leset sedikit, tapi kok sampai deformitasnya cukup berat atau nyerinya cukup hebat. Pasien-pasien yang minum steroid jangka panjang kita pikirkan kemungkinan ada fraktur, bisa fraktur patologis ataupun fraktur akibat trauma. Kemudian red flag yang kedua adalah infeksi. Pasien ada tentunya gejala-gejala secara umum infeksi demam, ada pasien tampak sakit, pasien atau pasien memang dengan gangguan imunitas, pasien dengan riwayat pemakaian obat-obat intravena itu kita perlu pikirkan atau singkirkan dulu kemungkinan infeksinya. Dan prinsipnya pada saat kita intervensi, kita hindari ada intervensi kalau pasien ada demam, itu sangat penting ya. Kita harus pikirkan kemungkinan infeksi ini. Kemudian cancer. Cancer juga bisa menjadi red flag, jadi pasien dengan riwayat cancer sebelumnya. Secara umum ada gejala-gejala umum kanker, penurunan berat badan, pasien memang tampak sakit. Itu salah satu yang kemungkinannya adalah kanker. Dan juga jangan lupa ada kemungkinan Cauda equina syndrome. Nah, ini biasanya cukup jelas gejalanya. Pasien ada masalah di BAB, BAK, kita harus hati-hati, kita harus investigasi lebih dalam. Apakah ada kemungkinan Cauda equina? Kemudian juga ini adalah salah satu yang khas juga shadow numbness. Jadi ada rasa parestesi tapi cuma di daerah-daerah sekitar bokong. Itu kita pikirkan Cauda equina. Kalau ada gejala-gejala ini, kita sebaiknya melakukan investigasi lebih lanjut apakah ada red flag atau enggak sebelum kita memikirkan kasus-kasus low back pain yang umumnya ada jadi di luar ini. Oke, nah ini adalah diagnosis algoritma yang menurut saya sangat-sangat penting. Jadi dari satu algoritma ini sebetulnya kita bisa menemukan hampir semua kasus low back pain yang sering kita temui. Dan ini sangat simplify dan sangat membantu pada praktek kita, terutama pada pasien yang datang dengan keluhan low back pain yang nggak jelas. Nah, dan dengan mengikuti algoritma ini, kita bisa lebih terarah, oh kira-kira diagnosisnya apa. Nanti kita tinggal konfirmasi dengan pemeriksaan fisik, dan kalau perlu ada pemeriksaan imaging. Nah, cara baca untuk algoritmanya ini, jadi Pak, tentunya ini adalah kasus untuk low back pain. Uh, Pasien datang dengan keluhan sakit pinggang,
Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah apakah lebih dominan di back, di pinggangnya, atau lebih dominan di kakinya yang sakit. Kalau pasien bilang lebih sakit di back atau di pinggang, pertanyaan kedua adalah apakah nyerinya ada di tengah, midline, atau nyerinya ada di samping atau paramedian, atau satu sisi, hanya di kiri atau di kanan. Nah, pasien misalkan bilang nyerinya adalah di tengah-tengah, di midline. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau duduk, apakah bertambah sakit atau berkurang sakitnya? Tinggal jawabannya tinggal dua. Oh, pada saat duduk, saya nyerinya bertambah. Masuklah ke algoritma yang ini. Pikirkan diferensial diagnosisnya yang ini. Kemungkinan bisa discogenic pain, bisa sacroiliac joint pain yang bilateral, bisa keluhan piriformis bilateral, masih ada kemungkinan red flag fracture, bisa keluhan dari interspinosus ligamen, atau bisa juga pasien dengan coccydynia. Setelah kita dapat diagnosis diferensialnya ini, tinggal kita lakukan pemeriksaan fisik masing-masing untuk kita menyimpulkan mana diagnosis yang paling memungkinkan. Kalau tadi dengan keluhan back pain, nyeri di tengah, terus dia bilang, kalau pada saat duduk malah berkurang sakitnya, kita pikirkan yang ini. Kemungkinannya facet joint pain bilateral atau ada kanal stenosis. Nah, kita tinggal tanyakan lagi. Misalkan, oh kalau saya berjalan sakit, tapi kalau duduk enakan. Nah, kita tinggal arahkan kemungkinan ke kanal stenosis. Nah, ini yang algoritma yang untuk nyeri pinggang dengan midline pain. Kalau dia bilang nyeri pinggang, tetapi nyerinya di satu sisi, misalkan di sisi kanan, maka kita berpikir dia ke paramedian sini. Kalau pada saat duduk bertambah sakit, inilah kemungkinan diagnosisnya. Sacroiliac joint, piriformis di satu sisi, bisa myofascial quadratus humerum. Kemudian kalau dia bilang pada saat duduk malah berkurang sakitnya, nah kita pinggirkan facet joint pain di unilateral atau myofascial pain dari iliopsoas. Nah, ini untuk yang kasus back pain. Kemudian kalau dia bilang low back pain tetapi dominan sakitnya lebih sakit di kaki. Nah, kita ke arah yang diagnosis yang sisi yang kanan. Kalau dia bilang ini sakitnya di kaki, nyerinya di kaki, kita tanyakan lagi, apakah seluruh kakinya, seluruh tungkai dari paha sampai ke betis sampai ke kaki, atau hanya sebagian? Ada pasien yang hanya di paha, hanya di betis. Nah, kalau dia bilang seluruh kaki, kita pikirkan kemungkinan diagnosisnya adalah CRPS, Complex Regional Pain Syndrome. Ini adalah sindrom nyeri yang terkait dengan saraf-saraf simpatisnya. Kemungkinan lain adalah vascular pain, pasien dengan nyeri-nyeri iskemik. Nah, biasanya ini ada gejala juga jari-jari kaki tampak kebiruan, tampak sirkulasinya tidak baik, dan lain-lain. Nah, ini perlu pemeriksaan yang lebih spesifik lagi. Kalau pasien bilang nyerinya nggak seluruh kaki, tapi sebagian dari kaki, kita lihat ke part of leg, kita tanya lagi, atau kita periksa lagi, nyerinya sesuai dermatom nggak? Nah, nanti saya di slide-slide berikutnya saya akan tunjukkan nyeri-nyeri dermatom itu seperti apa. Jadi ingat kalau waktu kita belajar dermatom map, sesuai nggak dengan dermatom map? Kalau sesuai dengan dermatom map, kita berpikir yang ini, yes. Dia ada keluhannya, ada radikulopati. Kita pikir juga, tanyain pasiennya ada diabetes apa enggak. Kemudian ada kemungkinan juga herpes zoster. Tapi dengan herpes zoster biasanya ada gejala yang vesikel sebelum terjadi nyeri. Ada gambaran kemerahan dan rasa gatal atau ada lesi di kulitnya. Itu bisa kita sudah singkirkan kemungkinan itu. Kalau dia bilang nyeri di kaki, sebagian dari kakinya, tapi kita periksa nih, kok nggak sesuai dengan dermatom? Kita periksa lagi atau tanyakan lagi, spesifiknya di mana sih sakitnya? Gitu. Kita lihat apakah sesuai dengan inervasi suatu saraf tertentu. Bisa kita pikirkan kemungkinan tarsal tunnel syndrome. Ini kejepitnya di daerah belakang malleolus medialis, nyeri akan terasa dari samping betis sampai ke kaki, samping medial kaki.
atau meralgia parestetika, nyerinya di samping paha ya, karena ini akibat entrapment dari lateral cutaneous femoral nerve. Bisa juga neuropathic entrapment yang lainnya. Jadi kita harus lihat peripheral nerve inervasinya kemana. Kalau kita lihat kok nggak sesuai dengan distribusi saraf, nggak sesuai dengan dermatom, nah kita pikirkan kemungkinan referral pain. Bisa dari myofascial pain, bisa dari facet, bisa dari SI joint, dan lain-lainnya. Jadi dengan satu algoritma ini kita akan berpikir secara sistematik. Kemungkinan ini sumber nyerinya dari mana. Dan kalau kita sudah bisa pinpoint di mana sumber nyerinya, tentunya kita penanganannya pun akan lebih spesifik dan hasilnya pun lebih baik. Kita coba bicara satu-satu ya. Saya akan membicarakan beberapa kasus nyeri yang sering. Yang ini pertama kita bicara tentang sacroiliac joint pain. Tadi insidennya sampai 40% dari kasus LBP, sangat banyak. Jadi LBP itu kalau kita lihat dari insiden kasus-kasusnya, nyeri sendi itu paling sering, facet dan sacroiliac. Kenapa itu paling sering terjadi? Karena sendi itu yang paling cepat aus pada tubuh kita. Jadi biasanya itu keluhan yang paling awal kita temui, paling banyak kita temui. Jadi untuk sacroiliac joint, dia adalah anatomi ya, adalah sendi antara ilium dengan sacrum, sangat simpel sebetulnya. Tapi ini adalah salah satu sendi yang terluas di dalam tubuh manusia. Secara definisi, dari IASP membuat definisi dia terlokalisasi di SI joint, bisa diprovokasi oleh stress test SI joint secara spesifik. Dan kalau dia membaik setelah kita injeksi intraartikularnya, itu confirm diagnosisnya adalah sacroiliac joint pain. Jadi kita lihat dari anatominya, dia adalah sendi yang besar, dan karena ini sendi yang cukup besar, inervasinya pun cukup luas. Jadi bahkan dibilang nociceptornya itu dari L2 sampai S4. Ini bisa menunjukkan kenapa SI joint pain ini gejalanya tuh sangat random, sangat luas kadang-kadang. Karena dia persarafannya dari L2 sampai S4. Jadi sepanjang pinggang sampai uh, bawah sampai kaki itu bisa uh, ada referral pain-nya karena dia inervasinya sangat luas. Oke. Dan kalau kita ngomongin SI joint, kita harus mikirin biomekanik. Karena SI joint itu adalah tumpuan utama dari tubuh manusia. Kalau ingat tentang postur anatomi, jadi inilah sacrum, bentuknya kurang lebih seperti segitiga. Kemudian ada lumbal, dan ini adalah femur yang ke kaki. Ya, sacrum ini adalah yang bentuk segitiga. Dari tekanan dari femur, dia akan menekan ke sacrum. Tekanan dari lumbal akan menekan juga ke sacrum. Jadi sebegitu pentingnya sacrum itu menjadi fondasi tubuh kita. Jadi sangat-sangat berisiko untuk mengalami inflamasi atau mengalami artropati. Dan sacrum itu dia fondasi yang bergerak. Beda sama fondasi bangunan yang tidak bergerak. Kita tinggal buat fondasinya kuat, stabil, kokoh, udah cukup. Meskipun dia dapat tekanan dari bawah, dari atas, dia akan kuat. Sakrum kita harus bergerak juga, nggak bisa dia cuma hanya diam, menjadi fondasi yang diam. Jadi dengan dia bergerak bertambah lagi risiko dia untuk mengalami keluhan inflamasi atau pergesekan antar tulang itu. Jadi dia ada pergerakan yang namanya nutation dan counter nutation. Meskipun dia bergerak sendiri sedikit, tetapi ini sangat penting untuk postur tubuh kita. Kenapa kita bisa berdiri dengan tegak? Kenapa kita bisa duduk dengan rileks? Itu adalah hasil dari gerakan sakrum sendiri. Jadi kalau kita mengerti biomekaniknya, kita mengerti betapa penting sacroiliac joint itu dan kenapa dia sangat rentan terhadap nyeri dan atau inflamasi. Nah, tadi saya bilang tentang gejalanya. Gejalanya bisa sangat random. Lihat, sumber keluhan nyerinya bisa seluas ini, bahkan bisa sampai ke lumbal keluhannya.
Padahal sumbernya cuma di sini nih. Jadi karena inervasinya sangat luas, karena struktur SI joint itu sangat penting, Pak. Jadi kalau struktur yang penting tuh biasa inervasinya kompleks. Uh, tapi satu hint atau dua hint yang penting pada pasien-pasien dengan keluhan sacroiliac joint, ya dia bisa keluhannya gluteal, lower lumbar region, groin, abdomen, bahkan sampai kaki. Uh, Tentunya dengan sendi dia akan bertambah berat pada saat pergerakan apapun. Tapi yang penting dia jarang melewati lutut. Jarang dia sampai ke sini, ke betis atau sampai ke mata kaki ada, tapi lebih jarang. Dan satu hint tambahannya adalah waktu duduk, pasien bilang waktu duduk lebih nyeri dok, nggak bisa duduk lama. Atau dia harus, misalkan di kirinya sakit, dia nggak bisa duduk di sisi kiri, dia pasti akan miring duduknya, sisi kanannya akan bertumpuk. Karena sewaktu dia duduk, akan terjadi tekanan di intraarticular sacroiliac joint dan bertambah sakit. Jadi pasien akan menghindari posisi itu. Jadi hintnya adalah jarang dia nyeri sampai melewati lutut dan lebih nyeri pada saat duduk sesuai yang algoritma tadi. Dan untuk konfirmasi ini adalah kemungkinan SI joint atau enggak, ada 7 tes penting yang bisa kita lakukan. Pertama dengan distraction test. Jadi ini pasien posisi telentang, supine, kita tekan di siasnya, kanan kiri, kita tekan. Seperti distraction, tekanan ke eksternal. Kalau ada inflamasi di SI joint, pasien akan terprovokasi rasa nyerinya. Kedua, kita bisa melakukan light thrust test. Nah, pada ini pasien di posisi supine terlentang, kita fleksikan lutut dan fleksikan di hip, dan kita dorong femurnya ke arah posterior seperti ini. Kalau pasien ada uh, sacroiliitis atau inflamasi di SI joint, akan terprovokasi juga rasa nyerinya. Pemeriksaan lain juga dengan Gangstland test. Ini pasiennya diposisikan agak ke pinggir bed dan sisi yang sakit menggantung ke di bawah bed, digantungkan di bed. Sisi yang kontralateralnya kita fleksikan di knee dan hip. Kemudian kita tekan secara bersamaan. Kalau dia positif, nyeri akan terprovokasi di sisi yang menggantung ini. Kemudian pemeriksaan yang lain yang sering kita lakukan adalah Faber test. Flexion, abduction, external rotation dari hip akan memprovokasi rasa nyeri di SI joint sisi yang kita fleksikan ini. Kemudian tangan sebelah kita memegang di sias kontralateral, kita tekan eksternal rotasi di hip yang ipsilateralnya. Kalau terasa nyeri, itu positif untuk Faber test. Kemudian kita bisa lakukan compression test. Nah, ini pasien posisi lateral decubitus. Biasanya sisi yang bawah adalah sisi nyeri. Kemudian kita tekan kompresi. Kalau ada rasa nyeri, itu positif. Kemudian satu yang pemeriksaan yang sangat simpel dan ini dari pasien sendiri, kita bisa lakukan 14 finger test. Jadi pasien menunjukkan sendiri, nyerinya di sini dok. Nah, spesifik dia akan menunjuk di uh, posterior superior iliac spine. Itu spesifik sekali, 14 finger test. Kita tekan di situ akan juga ada rasa nyeri. Kemudian pemeriksaan spesifik lainnya adalah Gillette test. Nah, ini pasien harus posisi berdiri. Pada saat dia berdiri, kita suruh pasien angkat kaki yang sisi yang dibilang sakit. Kemudian akan ada kelihatan ada ketidakstabilan, sisi yang sakit itu akan lebih tinggi PSIS-nya dibanding sisi yang sehatnya. Itu positif untuk Gillette test. Dan kalau kita sudah melakukan pemeriksaan ini dengan 3 tes positif, itu kita 79% positif ini adalah sacroiliac joint pain. Kalau kita lebih dari 3 tes, kita spesifisitinya kurang lebih sama, tapi sensitivitinya meningkat. Jadi kalau memang ini nggak ada, kita yakin bukan SI joint pain sumbernya.
Oke, untuk imaging, nah, imaging itu nggak wajib pada SI joint. Umumnya penegakan diagnosis adalah secara klinis. Tapi kalau kita ada kecurigaan red flag ya tetap kita lakukan imaging. Dan kalau memang dilakukan imaging, yang paling sensitif untuk mendeteksi sacroiliac joint arthropathy ya mungkin nggak bisa langsung kita melihat inflamasinya adalah dengan CT scan. Jadi pada CT scan kita akan melihat grade-grade dari arthropathy SI joint-nya. Kita lihat pada grade 0, SI joint-nya terlihat lebar, terlihat joint lainnya terlihat jelas. Pada grade 2 sudah mulai kelihatan ada irregularity di iliumnya, sisi iliumnya. Grade 3 terlihat kedua sisi, tampak ada irregularity. Dan grade 4 itu sampai hampir menutup sendinya. Dan grade yang lebih berat. Nah, tadi tentang SI joint. Next adalah tentang uh, sendi facet atau bahasa lainnya adalah sacrophyseal joint. Jadi dari definisi semua struktur dari facet joint termasuk dari intraartikular, ada kapsulnya, ada synovial membran, hyaline cartilage dan tulangnya sendiri itu dimasuk dalam kategori facet joint pain. Facet joint itu apa sebetulnya? Kalau kita ingat dari anatomi vertebra, setiap level dari vertebra akan bersambungan dengan vertebra di atasnya melalui facet joint. Jadi ini contohnya ini adalah vertebra dari L5, dia ada facet superior articular process dari L5 akan bersambungan dengan inferior articular process dari L4 membentuk facet joint L4 5. Nah, jadi kalau dengan ini anatominya dan fungsinya apa? Dia akan uh, menopang vertebra dan dia akan memungkinkan tulang belakang kita itu bisa fleksibel karena ada sendi ini. Jadi bayangkan sendi yang sekecil ini menopang tubuh kita yang sangat berkali-kali lipat dari ukuran sendinya. Sebegitu besarnya tekanan pada facet joint. Dan setiap level punya facet joint tersendiri. Oleh karena itu sangat mudah dia mengalami inflamasi atau uh, penekanan di jointnya ini. Dan kalau secara anatomi nanti kalau kita belajar lebih lanjut mengenai pain intervensi, kita harus memahami juga inervasinya. Jadi satu facet joint akan diinervasi oleh dua medial branch. Nah, ini dan inilah kalau kita di intervensi nyeri, kita akan memblok medial branch ini untuk mengurangi keluhan pasien dengan facet arthropathy yang tidak bisa membaik lagi. Jadi kita akan blok sarafnya. Oke. Nah, sama seperti SI joint symptom, nyeri pada facet joint itu juga jarang juga melewati lutut. Biasanya dari lutut ke atas keluhannya. Dan beberapa uh, uh, faktor penting yang perlu kita pertimbangkan untuk kemungkinan diagnosis facet joint, pasien dengan riwayat trauma. Misalkan pasien bilang, ini nyerinya muncul pada saat saya angkat berat. Itu kadang-kadang ada trauma yang tidak terlalu spesifik ya, nggak terlalu signifikan. Pada saat dia bergerak, facet jointnya saling uh, teriritasi, menimbulkan nyeri di pinggang yang terlokalisir. Ini bisa salah satu uh, histori dari facet joint. Atau pasien dengan repetitive stress atau cumulative low level trauma, uh, gerakan atau postur kita yang nggak bagus, yang menekan facet joint, yang memberikan beban ekstra ke facet joint, tapi berlangsung terus-menerus bertahun-tahun. Posisi duduk kita contohnya, kalau kita duduk tidak ergonomis, bisa menimbulkan uh, beban yang ekstra pada facet joint, sehingga pada akhirnya akan ada keluhan nyeri di facet joint. Nah, ingat tadi di anatominya, kadang-kadang facet joint itu bisa seperti nyeri menjalar ke kaki atau ke paha ya. Karena di depan facet joint tempatnya ada spinal nerve. Jadi bisa mirip seperti gejala sciatic pain. Kemudian
ternyata bisa juga facet joint itu bergejala seperti neuropathic symptom karena ada pelepasan inflamatori sitokin melalui ventral joint kapsulnya. Jadi bisa mirip-mirip juga seperti gejala-gejala radikulopati. Kemudian pertimbangan lain adalah kalau pasien memang sudah ada perubahan struktur di tulang belakang, misalkan ada spondylolisis, ada degenerative disease, misalkan intervertebral space-nya sudah menyempit, nah itu biasanya juga facet joint-nya sudah mulai menyempit juga. Dan itu salah satu faktor juga karena usia. Dengan semakin bertambah usia, biasanya ada masalah-masalah degeneratif juga pada spine-nya. Nah, referral pattern pada facet joint ini cukup luas. Jadi kadang-kadang ini kita bingung ini facet joint atau SI joint. Nah, karena lokasi-lokasi nyerinya mirip. Ya. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain, biasanya dia akan ada nyeri sesuai dengan level joint yang mengalami peradangan. Kalau digambar, midline adalah processus spinosus. Biasanya kita bisa raba processus spinosus. Nah, facet joint itu kurang lebih 1 sampai 2 cm dari processus spinosus. Jadi kita bisa tekan satu-satu level ini. Ada nyeri nggak? Ada sisi kanan, sisi kiri kita tekan juga tenderness di lokasi tempat pas facet jointnya itu. Ini salah satu uh, hint untuk diagnosis facet joint. Kemudian biasanya ya dia nyerinya biasa di atas lutut, jarang sampai ke bawah lutut ya. Kemudian salah satu history taking atau pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada saat pasien ekstensi, fleksi, rotasi, nah itu pasien merasa ada nyeri, itu bisa juga dari facet joint. Karena ingat dari anatominya tadi, pada saat gerakan-gerakan itu dia akan pergesekan tulang-tulang facetnya. Nah, untuk imaging, kalau memang mau dilakukan imaging, paling sensitif adalah CT scan, sama seperti tadi SI joint. Tetapi ternyata tidak ada korelasi positif antara hasil imaging radiologi dengan klinis pasien. Jadi maksudnya, di klinis pasien, misalkan pasien ada keluhan facet joint, tapi di CT scan nggak ketemu apa-apa, itu bisa terjadi. Sebaliknya, kita secara insidental menemukan di CT scan ada seperti gambaran hipertrofi, ada gambaran seperti facet jointnya menyempit, ada gambaran kalsifikasi dari facet jointnya, tapi pasien nggak ada gejala, itu pun bisa terjadi. Jadi eh, banyak buku mengatakan imaging itu tidak harus dilakukan untuk mendiagnosis facet joint. Jadi nggak harus pasien dengan keluhan facet joint itu kita melakukan X-ray atau CT scan karena ternyata korelasinya pun tidak terlalu nyambung gitu. Jadi paling penting ada pemeriksaan klinisnya. Nah, untuk yang topik berikutnya, kita bicara tentang discogenic pain dan radicular pain. Saya pengen sharing tentang anatominya dulu. Jadi dengan satu uh, gambar anatomi ini, sebetulnya kita bisa tahu, kita bisa membayangkan begitu banyak masalah atau keluhan pasien berasal dari struktur ini nih. Dari struktur ada corpus vertebral, kemudian ada discus intervertebralis, ada struktur-struktur dari corpus vertebral termasuk facet joint, termasuk foramen. Foramen adalah ruangan ini dan nerve-nya sendiri. Jadi kalau pasien dengan discogenic pain, penyebab nyerinya adalah di diskusnya sendiri. Bukan dia menjepit saraf, bukan dia ada menjepit di kanal di kanal spinalisnya, bukan. Jadi nyerinya adalah di diskus. Tapi kalau pada pasien dengan diskusnya sudah ada kelemahan dan terjadi herniasi atau kita bilang HNP, nah itu bisa menimbulkan banyak masalah. Contohnya, kalau dia HNP di foramen seperti ini, dia akan menjepit saraf, nah itu akan muncul radicular pain.
Kalau dia HNP-nya di sentral, akan mengurangi space di kanal spinalisnya, akan menyebabkan kanal stenosis. Sebaliknya juga, saraf ini bukan cuma bisa kejepit dari HNP, bisa juga dia kejepit karena asetnya yang kalsifikasi tadi melebar. Dia bisa menekan ke belakang, bisa menyebabkan gejala radikulopati juga. Dan juga dari vertebra tulang, kalau dia misalkan di sisi uh, posterior dari tulangnya sendiri dia kalsifikasi, membuat sempit ruang kanal spinal ya, menyebabkan gejala kanal stenosis juga. Jadi dengan kita ingat anatomi, kita bisa reminding kita bahwa gejala radikulopati itu nggak selalu HNP. Sebaliknya juga HNP itu nggak selalu menimbulkan gejala radikulopati. Jadi ini supaya untuk mereminding bahwa saya sering dapat pasien dengan keluhan, dirujuk dengan keluhan nyeri pinggang dibilang diagnosis HNP. Semua HNP. Boleh dikatakan semua diagnosis keluhan nyeri pinggang dibilangnya HNP. Kalau kita ingat anatomi, nggak semua nyeri pinggang adalah HNP ya. Oke, dari sini kita bicara tentang discogenic pain. Nah, tadi gambarnya yang tadi potongan aksial. Kalau kita lihat, diskus ini inervasinya sangat kompleks. Dia mendapat inervasi dari dorsal root ganglion atau dari nerve root sendiri masuk ke dalam. Kemudian dia juga mendapat inervasi dari simpatetik ganglion. Nah, ini akan menyebar. Sini ada saraf-saraf juga. Jadi begitu kompleks inervasi struktur yang sekecil itu. Kalau kita ukur diskus tuh paling ukurannya berapa sih? Penampangnya 2-3 cm aja. Kita melihat tapi struktur inervasinya begitu luas. Nah, biasanya struktur organ-organ seperti ini biasanya berarti dia sangat-sangat penting. Dan memang ternyata betul diskus ini sangat penting untuk fleksibilitas kita. Dan dia ternyata juga mengandung banyak saraf yang eh, berisi nociceptor. Jadi dari satu level di situ gejalanya bisa sangat luas karena begitu banyak saraf-saraf yang ke situ. Slide. Nah, karena kompleksan persarafannya, nah itu bisa menjelaskan kenapa pasien dengan discogenic pain kadang-kadang dia bilang sakitnya kadang di kiri, kadang di kanan, kok pindah-pindah dok sakitnya. Nah, karena dia ada left and right and craniocaudal connection dari saraf-sarafnya ini. Jadi kadang-kadang kita bingung, ini pasien kok nggak konsisten sih? Kadang-kadang dibilang sakitnya di kiri, kadang-kadang bilang sakitnya di kanan. Tapi memang itu yang terjadi di dalam tubuh pasien. Inervasinya tuh saling berhubungan. Kemudian karena dia ada somatic autonom connection, tadi ada dari DRG somatic, dari autonom ada simpatik, ada koneksinya. Jadi kita untuk intervensi, kita bisa intervensi di namanya rami komunikan, connecting, saraf-saraf connectingnya itu. Dan karena dia juga ada inervasi dari simpatisnya, ternyata dia juga mengikuti jalur dari inervasi saraf-saraf simpatis yang pada lumbal dia ngumpul di L2. Jadi pada kasus-kasus tertentu kadang-kadang pasien dengan discogenic pain kita suntiknya di L2 karena dia itu sumber simpatis dari lumbal di bawahnya. Oke, untuk referral pattern ya, discogenic pain umumnya nyerinya di daerah-daerah paha. Kalau dia keluhan dengan discogenic pain sumbernya dari L3, L4, biasa keluhannya di depan paha. L45 keluhannya di samping. L5S1 umumnya keluhannya di belakang. Jadi kalau pasien datang bilang sakit di paha, jangan lupa periksa di lumbalnya. Sesuai dengan level kemungkinan diskusnya mana yang kena. Dan gejala khas nyeri pada discogenik, umumnya dia keluhannya persisten. Terus-menerus sakit. Karena pada pas posisi dia axial loading, berdiri, duduk, itu disknya akan terprovokasi nyeri. Akan nyerinya di lower back, bisa menjalar ke groin dan leg, memburuk
dengan axial loading, dengan tadi posisi vertikal, tekanan vertikal, dan membaik pada saat berkurang tekanan vertikalnya, yaitu posisi tidur. Tidur telentang biasanya hilang sakitnya, tapi kalau saya duduk atau saya berjalan, nyerinya bertambah sesuai dengan area referral pattern-nya. Itu khas pada discogenic pain. Dan pada pemeriksaan fisiknya kita tekan di midline-nya, di processus spinosus, terasa akan ada nyeri atau tenderness. Nah, untuk imaging, nah, pasien-pasien HNP itu biasanya kan kita MRI. Jadi, MRI itu bisa mendeteksi apakah ada disc degeneration. Kita bisa melihat high intensity zone, yaitu gambarannya seperti ada uh, tampak lebih putih, high intensity di daerah anus fibrosus dan bisa kelihatan di T2 image-nya. Kemudian kita bisa melihat ketinggian diskusnya apakah menyempit atau normal. Nah, dengan ada gambaran ini, biasanya kita mendiagnosis, oke, ada HNP. Nah, tapi untuk kita bilang ini discogenic itu lebih ke clinical examination. Tapi kembali lagi seperti yang imaging sebelumnya, ternyata poor correlation sebetulnya dengan temuan MRI belum tentu sesuai dengan klinisnya gitu. Kecuali untuk yang high intensity zone. Kalau ketemu ada high intensity zone, ada korelasi 80% antara high intensity zone dengan discogenic pain. Korelasi cukup bagus. Tetapi kalau yang dimaksud poor correlation ini, contohnya pasien keluhan nyeri pinggangnya di L45. Tapi waktu di MRI kelihatan juga ada HNP atau HNP di atas-atasnya. Nah, yang ini nggak korelasi dengan keluhan pasien, hanya satu sisi. Atau sebaliknya juga, pasien tanpa simptom, kalau kita MRI, ada 20-30% tuh ada HNP, tapi sebetulnya nggak ada sakit. Jadi, kembali lagi, untuk meminta MRI atau enggak, kita harus eh, pikirkan eh, dengan baik ya, korelasinya gimana dengan klinisnya. Oke, next yang berkaitan juga tadi dengan herniated disc adalah nyeri radikular. Kalau yang tadi ada nyeri uh, pada disnya sendiri, ini nyeri akibat penekanan oleh disnya yang disebabkan uh, yang menyebabkan iritasi dan inflamasi atau kompresi pada nerve root. Nah, beberapa terms yang penting kita ingat, kalau di bidang nyeri, kita umumnya yang kita diagnosis adalah radicular pain, jadi hanya keluhan nyeri. Kalau radiculopati itu ada keluhan gangguan sensorik dan motoriknya, tapi memang bisa bersamaan. Tapi umumnya kalau kita dalam bidang pain, kita sebut adalah radicular pain yang lebih fokus kita. Dan pada kasus-kasus radicular pain ini, sebetulnya kalau dia pasien yang baru pernah mengalami sakit pertama kali, umumnya 60% itu kita dengan terapi konservatif, istirahat, minum obat, analgetik, exercise ringan, akan membaik dalam 12 minggu, 3 bulan. Tapi sekitar 30% mungkin butuh waktu sampai 1 tahun untuk membaik. Kemudian populasi wanita umumnya outcome-nya lebih jelek dibanding populasi pria, sayangnya. Jadi eh, wanita lebih kemungkinan dia memberat sampai yang outcome-nya sampai butuh agak lama itu yang lebih sering di wanita, 3 kali lebih tinggi dibanding pria. Dan kalau anatomi kita ingat lagi, ada beberapa level kompresi, nah itu juga akan berkaitan dengan keluhan pasien. Jadi level ada beberapa tipe disc herniation. Lokasinya itu akan menentukan gejalanya apa. Kalau dia gejala pasien dengan gejala diskus, eh, dia akan misalkan ada herniasi di disc ini, dia bisa bergejala di level yang terkena herniasi ini atau bisa gejala di transversing nerve root-nya yang bergejala. Karena di types of herniation ada types yang sentral,
paramedian, lateral, bisa dia di foramen, bisa di ekstraforaminal. Nah, kalau dia eh, di daerah sini, umumnya yang akan terkena adalah yang transversing nerve root. Kalau yang di sini, ya di level yang terjepit di sini. Jadi itu akan dari MRI kita bisa konfirmasi posisi HNP-nya dan kita bisa korelasikan apakah sesuai dengan keluhannya. Ini nanti penting untuk di mana kita akan intervensi atau bila pasien akan perlu operasi. Dan salah satu hint yang penting, umumnya pasien di bawah 50 tahun, penyebabnya adalah HNP atau dari disknya sendiri yang menyebabkan gejala lumbosakral radicular pain. Tapi kalau pasien yang usia tua, biasanya adalah gangguan degeneratif dari spine. Ingat tadi ada gambar faset atropati, bisa ada penyempitan atau kalsifikasi di foramen. Jadi ini umumnya kalau usia tua, umumnya adalah degenerative changes-nya yang lebih dominan. Jadi nggak selalu radicular pain itu penyebabnya adalah HNP. Nah, ini adalah sign and symptom sesuai dengan level terjadinya kompresi saraf. Jadi yang biasanya kita pelajari adalah dari L4, 5, S1 karena itu yang paling sering. Jadi pada L4 nyerinya di medial, sensory loss atau parestesi di medial, bisa terjadi kelemahan di beberapa otot ini dan ada kelemahan di refleks patella. Pada L5 keluhannya ada dermatom di lateral paha, lateral betis, sensory loss-nya juga sama sampai ke jempol. Itu salah satu hintnya kalau pasien keluhan di jempol ada rasa semutan atau nyeri, itu kita pikirkan L5. Kemudian ada gangguan di beberapa otot-otot extensor, flexor, ankle juga, itu kita pikirkan L5. S1 eh, sakitnya di posterior, di belakang paha, di belakang betis, sampai ke tumit biasanya. Kemudian pasien biasanya mengeluhkan kok di telapak kakinya suka semutan gitu. Atau di kelingkingnya rasa nggak enak, itu biasanya di S1. Untuk gangguan motoriknya kadang ada kelemahan atau kalau kasus yang lama kadang-kadang dia gastrocnemiusnya ada atrofi. Itu salah satu gejala kemungkinan ada kompresi di S1 dan Achilles refleksnya biasanya menurun. Nah, untuk physical exam ada dua tes yang sangat penting yaitu LASEK dan cross-LASEK. Kalau LASEK kita mengangkat dengan posisi ekstensi, kita angkat kaki yang sakit. Kalau dia nyeri kurang dari 60%, kemungkinan besar memang ini radicular pain dari lumbosakral. Tapi kalau nggak nyeri, masih ada kemungkinan, masih belum kita mengeksklusi kemungkinan radicular pain-nya. Sedangkan kalau kita combine dengan cross lasek, yaitu dengan kita mengangkat sisi kontralateral yang tidak sakit, kita angkat. Kalau dia positif, 29% dia sensitivitasnya, tapi spesifisitasnya meningkat. Jadi kalau dia nggak ada nyeri di sisi kontranya, kita bisa lebih yakin, oke ini bukan dari radicular pain. Jadi kita kombinasi biasanya lasek dan cross laseknya. Ini kembali dalam bentuk gambar yang tadi dalam tabel, ada pasien dengan HNP di L, L34 di sini. Dia keluhannya akan nyeri di transversing nerve root di L4. Jadi L4 yang kena, meskipun dia HNP-nya di sini. Kemudian ini gejalanya tadi sama seperti yang tadi di tabel. Kemudian kalau dia ada HNP di L45, biasanya yang kena adalah transversing nerve root L5. Keluhannya ada radiculopathy atau radicular pain di L5-nya. Kemudian pada L5S1, ada HNP L5S1, ya kan keluhannya di S1-nya, yang menemukan gejala-gejala radicular pain S1. Sementara kalau pasien dengan HNP yang cukup besar atau ada uh, yang sampai mendesak cukup banyak nerve di level tersebut, kadang-kadang gejalanya bisa campur-campur.
L5-nya kena, S1-nya kena, L4-nya kena. Jadi gejalanya kadang-kadang akan mix ya. Jadi itu menjadi pertimbangan kita kalau kita periksa, kok nggak ada yang sesuai dermatom, tapi pasiennya kayaknya ada HNP atau memang di MRI ada HNP, ya kemungkinan seperti ini. Nah, untuk imaging untuk radicular pain ini umumnya tidak menjadi keharusan kalau pada kasus yang akut karena dibilang akan improve spontaneously setelah 6-12 minggu. Jadi MRI has little value di acute phase. Kalaupun akan melakukan imaging yang disarankan adalah MRI dibanding CT scan. Tetapi kembali lagi dibilang bahwa spesifisitas MRI dan CT scan itu sangat rendah. Karena 20-36% pasien asimptomatik pun ada gambaran HNP pada MRI-nya atau CT scan-nya. Jadi tidak selalu berkorelasi langsung antara beratnya sakit dengan kompresi yang ditemukan di gambar-gambar imaging itu. Dan selain itu juga, kalaupun awalnya kita periksa pasien, ada gejala radicular pain, kita MRI betul ada HNP, tapi misalkan pasien membaik dengan konservatif treatment tanpa operasi, kita jangan berharap akan ada perubahan di HNP-nya. Nggak mungkin HNP-nya akan mengecil lagi. Tapi bisa tetap pada HNP tanpa simptom. Dan kalau pada kondisi yang kita ragu apakah ini radikular atau ini kemungkinan peripheral nerve, kita bisa lakukan EMG. Jadi EMG itu bisa menyingkirkan diferensial diagnosis dengan peripheral neuropati. Jadi dari boleh dikata dari 4 pembahasan yang kita bicarakan tadi, imaging itu tidak menjadi keharusan. Jadi, tidak harus semua kasus-kasus low back pain dilakukan MRI. Dan sudah ada studi yang memvalidasi hal tersebut. Nah, tapi tambahan yang sering saya lakukan untuk pemeriksaan fisik, saya akan tambahkan ultrasonografi sebagai pengganti stetoskop saya. Jadi dengan kita pemeriksaan fisik yang baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan ultrasound. Dari pemeriksaan ultrasound, kita betul-betul bisa lebih spesifik di mana tenderness yang terjadi. Kadang-kadang kita bisa melihat, kondisi antar intervertebral disc-nya kok sepertinya menyempit ya. Itu kita bisa lihat dari ultrasound. Jadi dengan ultrasound sebagai stetoskop kita, saya bilang ultraskop ya, kita bisa mendapat diagnosis yang lebih presisi, kita bisa juga memberikan treatment yang lebih target sesuai dengan sumber sakitnya, dan hasilnya juga better outcome dan pasien pun lebih puas dengan treatment kita. Jadi conclusion dari pembicaraan hari ini, jadi umumnya LBP itu adalah diagnosis secara klinis, dan ingat ada algoritma yang dapat mempermudah kita untuk menegakkan diagnosis tersebut. Kedua, kita ingat imaging, MRI, CT scan nggak selalu harus dilakukan karena memang tidak selalu berkorelasi dengan keluhan klinisnya. Tapi penting juga kita lakukan untuk menyingkirkan kemungkinan red flag, yaitu tadi fraktur, ada infeksi, ada cancer, atau ada cauda equina syndrome. Kemudian ingat, dari pasien bercerita, sebetulnya kita sudah dapat 90% dari kemungkinan diagnosisnya. Ada beberapa hint yang pasien udah memberikan kita hint, ini kemungkinannya apa? Misalkan pasien pada SI joint pain, dia bilang, kalau duduk pertama sakit dok, kalau berjalan berkurang. Nah, itu kita salah satu kita pikirkan SI joint. Satu lagi yang khas pada SI joint yang sering saya temukan, pasien pasca melahirkan. Pasien-pasien yang pasca melahirkan itu sering ada keluhan SI joint. Kenapa? Karena secara hormonal terjadi perubahan elastisitas dari ligamen-ligamen termasuk ligamen sakroiliaknya. Dan itu ada seperti longgar ya, longgar elastisitasnya berkurang, jadi terjadi gampang pergesekan antara sakroiliac joint-nya. Jadi ibu yang pasca melahirkan sering mengalami keluhan nyeri pinggang yang sumbernya dari SI joint. Kemudian
conclusion tambahannya, seperti kita bisa meningkatkan diagnostic skill tanpa melakukan MRI, cukup dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan kalau bisa, tambahin juga dengan ultrasound, ultraskop itu untuk meningkatkan diagnostic skill supaya kita bisa lebih presisi di mana sumber keluhan nyeri low back pain pasien kita. Ujung-ujungnya semua untuk kepentingan pasien supaya kita bisa treatment lebih baik. Oke, referensi yang saya sarankan untuk dibaca lebih lanjut, ini ada beberapa referensi. Mudah-mudahan ada waktu untuk bisa baca dan bisa lebih mendalam lagi mempelajari tentang low back pain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga uh, topik ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih.